Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat aman, nikmat kesehatan, nikmat dijauhkan dari segala musibah dan bencana, nikmat diberikan keinginan untuk bertafakuh fid din, untuk menghilangkan kejahilan, untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmunya kepada kita semua sebagai bekal untuk menghadapnya suatu saat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, guru terbaik kita, kiai terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarganya, para istrinya, ahli baitnya, segenap sahabatnya, dan orang-orang umatnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang diyakini oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keyakinan itu juga telah diajarkan oleh Rasulullah sendiri kepada murid-murid beliau, yaitu ratusan ribu para sahabat. Demikian juga diajarkan lagi kepada murid-murid para sahabat, yaitu para tabi'in. Diajarkan kembali kepada murid-murid para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Diajarkan kepada imam yang 4. Terus diajarkan kepada a'immah, kepada para imam
berikutnya sampai datang ke Indonesia. Mereka menulis ya kitab-kitab yang membicarakan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidaklah yang ditulis dalam kitab ini melainkan bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah tahu bersama bahwasanya yang namanya pengertian sahabat, sahabat itu siapa? Orang yang berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sekali bertemu fisik dengan fisik di alam dunia, kemudian istiqomah sampai wafat di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah definisi sahabat. Walaupun berjumpa hanya sekali, walaupun bertemu dengan Rasulullah hanya mendengar suaranya, seperti Abdullah bin Umi Maktum. Beliau dalam keadaan buta, tidak melihat Rasulullah karena buta, tapi karena bertemu dan mendengar suaranya, istiqomah sampai wafat di atas akidah yang benar, maka Abdullah bin Umi Maktum termasuk sahabat Nabi yang mulia. Bahkan beliau termasuk muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sering mengumandangkan azan untuk membangunkan kaum muslimin melakukan sholat tahajud. Dan ini salah satu sunnah yang hampir-hampir mungkin di Pontianak sudah hilang ya. Kalau di Solo, ya dulu saya pernah tinggal di Sukoharjo, itu sekitar jam 3 itu ada azan untuk membangunkan kaum muslimin sholat tahajud. Kemudian nanti azan yang kedua untuk mengingatkan kembali sholat subuh. Ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Al-imanu birru'yati wal mitsaqi. Beriman adanya peristiwa ru'yah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Kemudian wal mitsaqi, beriman kita pernah di alam roh melakukan perjanjian ya, dari Nabi Adam sampai dengan seluruh keturunan-keturunannya, pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini adalah hamba dan akan mengabdi, menyembah kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Wa u'minu bi annal mu'minina yarawna rabbahum iyanan bi absarihim yarawnahu fi mawqifil qiyamati. Ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga seluruh para sahabat, mereka beriman ya, suatu saat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala iyanan dengan jelas ya, dengan mata telanjang ya, dengan mata-mata mereka, yaitu ketika berdiri berhenti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar ya, fi mauqifil qiyamah. Seluruh manusia yang kafir maupun yang mukmin. Kemudian wa yarawnahu ba'da dukhulihim al-jannata. Dan orang-orang mukmin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua kali ketika masuk ke dalam surga. Dalilnya adalah surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai dengan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang wafat dalam keadaan tidak membawa dosa syirik akbar.
Nadhirah. Nadhirah itu berasal dari kata nadhara yang dulu. Nadhron. Ya. Bentuknya, sigohnya dalam ilmu sharaf dia bentuknya isim fa'il. Nadhiratun, fa'ilun, fa'ilatun. Ya. Wajah orang-orang yang bertauhid pada hari kiamat nanti, dan demikian juga ketika masuk surga, nadhirah, melihat. Siapa yang dilihat? Ila rabbiha, kepada wajah Rabbnya, kepada wajah Tuhannya. Berseri-seri, kenikmatan yang paling tinggi. Tidak ada kelezatan yang lebih nikmat dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan itu ada di dua biji mata kita. Kita melihat istri kita cantik. Kalau kita nggak punya mata, kita nggak bisa mengatakan cantik. Kita melihat makanan yang begitu menggoda, di lidah mungkin enak, tapi kalau mata kita nggak melihat, ya makanan yang ala kadarnya, tampilannya dengan makanan yang super mewah, karena kita nggak bisa melihat, dianggap sama. Ya. Sedangkan Allah itu maha indah, Allah itu maha lezat wajahnya untuk dipandang. Ya. Bahkan lebih nikmat, kenikmatannya mengalahkan seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga. Jauh lebih nikmat dari bidadari, jauh lebih nikmat dari hotel mewah yang ada di surga, rumah, istana, makanan, kendaraan, hal-hal yang kita inginkan dahulu ketika di dunia, di surga akan diberikan semuanya. Dan itu belum seberapa, masih jauh lebih nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Wa qad tawataratil ahadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menafsirkan surat Al-Qiyamah tadi, ayat 22 dan ayat 23, annal mu'minina, bahwasanya orang-orang yang beriman, yarawna rabbahum, akan melihat Tuhan mereka, fil qiyamati wa fil jannati, di hari kiamat dan di dalam surga. Kama jaa fi sahihain min hadisi Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Di antaranya disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dengan nomor 7436. Imam Muslim meriwayatkan di nomor 183. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali, ya, radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mendengar radhiyallahu anhu, berarti bapaknya, siapa bapaknya Jarir? Abdullah al-Bajali. Muslim atau kafir? Kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bapaknya siapa? Anaknya Umar, ayahnya Khattab radhiyallahu anhu. Berarti bapaknya Muslim atau kafir? Kafir. Beda dengan Ibnu Abbas. Ibnu anaknya, ayahnya Abbas. Kita mengucapkan radhiyallahu anhuma, berarti Abbas dan ayahnya sama-sama Muslim. Ya, jadi banyak sekali para sahabat yang ditakdirkan kedua orang tuanya wafat dalam keadaan tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berarti ayahnya Abdullah bin Mas'ud itu bukan Muslim. Maka bersyukurlah kita yang ada di masjid ini, kita lahir dari kedua orang tua yang masih Muslim. Maka kita menjaga diri kita,
dengan mempelajari akidah yang benar, dan kita berusaha kalau orang tua kita masih hidup, berusaha untuk dijaga orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita melakukan hal-hal yang bisa merusak akidahnya. Jangan sampai. Ya. Para sahabat itu banyak yang menangis. Bahkan Rasulullah SAW menangis ketika melihat pamannya akan mengalami sakaratul maut. Rasulullah membisikkan di telinganya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang kau ucapkan ini akan aku jadikan argumentasi, akan aku jadikan hujah di hadapan Allah nanti agar engkau tidak bisa masuk ke dalam neraka. Ya, di dunia mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan hebatnya pembelaan Abu Thalib, paman Nabi. Bagaimana Abu Thalib itu akan menyerahkan nyawanya untuk membela Rasulullah, menyerahkan hartanya untuk membiayai dakwah Rasulullah SAW, bahkan menyerahkan anak-anaknya. Di dalam sirah Nabi, anak-anaknya itu pernah menggantikan tidurnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan keluarganya itu dijajah, diisolir di suatu bukit. Ya, takut orang-orang kafir itu masuk ke dalam bukit dan membunuh Rasulullah SAW. Anaknya bergiliran menggantikan tempat tidurnya Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa mengalahkan pengorbanan Abu Thalib, pamannya sendiri, abang ayahnya Rasulullah SAW. Kalau orang Jawa, pakdinya. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan pengorbanan Abu Thalib. Namun Abu Thalib, beliau ketika mendekati sakaratul maut, selama ini amalan-amalannya hanya sebatas amalan zahir. Ya, batinnya tidak pernah mau beriman. Kita bisa mengambil faidah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan batin itu lebih tinggi dari amalan badan, dari amalan zahir. Ya. Rasulullah membisikkan, "Qul la ilaha illallah ya ammi." Katakan la ilaha illallah wahai pamanku. Abu Jahal enggak mau kalah. Ya, wahai Abu Thalib, apakah engkau sudah membenci keyakinan nenek moyang kita? Gitu ya. Lalu kemudian ucapan yang terakhir mengatakan, "Wahai Abu Jahal, aku masih berada di atas alal millati Abdul Muthalib. Aku masih berada di atas keyakinan ayahku Abdul Muthalib." Maksudnya adalah masih di atas kekafiran. Ya, jadi amalan batin kalau kosong, maka itu akan terekspresikan dengan lisan. Apa yang diucapkannya itulah yang ada di dalam batinnya. Jadi kalau kita tidak ikhlas, kalau kita tidak berusaha membersihkan hati kita dari kesyirikan, tidak pernah belajar akidah yang benar, tidak mungkin, kemungkinan besar, peluangnya sangat besar, kita pun akan seperti Abu Thalib, meninggal dalam keadaan tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan mungkin kita akan mengucapkan kata-kata yang lain, gambaran kondisi batin kita selama kita hidup. Kita lebih banyak ikhlasnya atau lebih banyak riyanya, lebih banyak ibadah batinnya atau lebih banyak ibadah fisiknya. Walaupun ibadah fisik juga menunjang ibadah batin. Jadi ibadah batin itu jauh lebih penting. Bagaimana kita bisa membersihkan batin kita dari kotoran-kotoran? Di antaranya adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, segala bentuk maksiat. Itu dengan mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh para ulama yang membicarakan khusus tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat langsung di alam dunia, mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berapa tahun? 13 tahun di Mekah. Rasulullah belum mengajarkan itu, mengajarkan tayamum belum, mengajarkan wudu belum, mengajarkan sholat belum. Walaupun para sahabat ada yang ikut sholat bersama Rasulullah, tapi Rasulullah belum mewajibkan.
Ya, kenapa? Karena amalan batin itu a'dhamu, jauh lebih penting daripada amalan fisik. Setelah para sahabat itu kuat batinnya, setelah para sahabat itu secara totalitas meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baru kemudian Allah menurunkan surat, menurunkan ayat untuk memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, memerintahkan haji, memerintahkan zakat, memerintahkan kewajiban-kewajiban lainnya, memerintahkan para wanita untuk menutup aurat dan seterusnya, memerintahkan larangan berzina, larangan minum khamar. Bayangkan selama 13 tahun mereka duduk di hadapan Rasulullah mendengarkan kajian, isinya cuma tentang akidah, tentang tauhid selama 13 tahun, dan itu di alam nyata. Ya, seluruh murid-murid Rasulullah itu menghadap Rasulullah di alam nyata, bukan di alam mimpi. Demikian juga tabi'in, enggak ada tabi'in yang berguru kepada Rasulullah, enggak ada. Kenapa? Rasulullah sudah wafat. Para tabi'in berguru kepada siapa? Kepada para sahabat. Ada tatap muka, bermuazamah, bertemu dengan guru langsung, bertalaki, duduk hadir di majelis ilmu. Inilah metode yang benar di dalam mengambil ilmu. Kenapa saya harus menyampaikan seperti ini? Karena sekarang sudah ada khurafat, itu sudah masuk ke dunia kampus jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di Sambas itu ada yang menerbitkan artikel, tadi malam saya baca artikelnya. Ada seorang yang dijadikan guru oleh para peserta pengajian. Dia diwawancarai oleh mahasiswa karena akan dijadikan bahan artikel. Dia mengaku hidup di zaman sekarang, masih hidup. Mengambil ilmunya bagaimana? Bukan dengan mondok, bukan dengan ikut mahad, bukan dengan ikut perkuliahan, tapi dengan bertemu guru di alam barzah, di alam rohani. Ya, bertemu dengan siapa? Enggak tanggung-tanggung. Dengan seorang ulama yang sudah ratusan tahun wafat, entah di mana kuburannya. Berguru dengan ulama yang telah jauh hidupnya, sudah wafat ratusan tahun yang silam. Ya, siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia mengaku bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini berarti akal sehat yang Allah berikan kepada kita tidak disyukuri. Akal sehat itu, akal sehatnya dibuang. Yang ada adalah akal yang sakit. Al-Imam Bukhari sebelum beliau menulis kitab, sebelum menulis hadis, apa yang beliau lakukan? Beliau mengecek dulu. Wahai fulan B, kamu dapat hadis dari mana? Fulan B dapat hadis dari A. Kamu bertemu enggak dengan si A? Bertemu. Ya, baru kemudian ditulis. Itu pun Al-Imam Bukhari sholat 2 rakaat dulu, minta kemantapan kepada Allah SWT. Kalau seandainya B tidak bertemu dengan A, Al-Imam Bukhari nggak mau nulis hadis. Takut itu bukan dari Rasulullah. Syaratnya antara guru dengan murid harus bertemu secara fisik. Itu baru ilmu hadis. Hadis kedudukannya sama hukumnya dengan Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, ala ini utitul kitabah wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diutus, diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu Al-Hadis. Bagaimana mungkin menerima ilmu tidak bertemu dengan orangnya, atau mengaku-ngaku di alam ruhani, di alam barzah? Ini akal sehatnya kemana? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, al-aqilu as-sarihu, akal yang jernih selama-lamanya tidak bertentangan dengan dalil. Akal yang sehat selama-lamanya tidak bertentangan dengan dalil. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya kita merasa akal kita
bertentangan dengan dalil, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dalilnya tidak sahih. Misalnya hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Ya jelas, akal sehat, akal yang jernih tidak akan sesuai dengan hadis yang palsu. Kemungkinan yang pertama, dalilnya tidak sahih. Kemungkinan yang kedua, akal kita yang kurang cerdas. Ya, akal kita dengan akal ulama beda. Dalilnya sahih, akal kita yang belum sampai. Sehingga kita perlu berguru dengan ulama yang lebih faqih. Jadi selama-lamanya akal yang jernih, akal yang bersih dari segala subhat dan syahwat itu tidak bertentangan selama-lamanya dengan dalil. Jadi syariat Islam itu sangat memuliakan akal sehat, sangat menjunjung tinggi nalar yang sehat. Bukan kemudian kedunguan dipelihara, tidak, jauh sekali Islam dari kebodohan, dari kedunguan, dari akal yang rusak. Ya, bahkan yang heran itu saya lihat banyak sarjana-sarjana yang justru berguru dengan orang yang seperti itu. Dia mengaku belajar agama Islam otodidak, demi Allah tulisannya masih ada. Saya bisa datangkan, bisa saya printkan. Belajar agama otodidak. Untuk meyakinkan dia memberikan pengakuan, saya telah berguru di alam barzah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Banyak sarjana-sarjana yang tertoksinasi, terkena racun. Kok bisa percaya gitu loh? Ratusan ribu para sahabat berguru kepada Rasulullah di alam rohani, tidak. Di alamnya nyata. Para tabi'in berguru kepada siapa? Kepada para sahabat di alam nyata, bukan di alam mimpi. Ya. Tentu ini keluar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak punya basic yang kuat, tidak menutup kemungkinan kita pun akan terperosok, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kebetulan saya kerja di Politeknik Negeri Pontianak. Itu para teknisi di sekitar saya rupanya sudah terkena itu. Sekitar 2 orang saja yang selamat. Saya baru tahu beberapa hari yang lalu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Ya, yang satu yang selamat ini, yang satu kuat di NU, yang satu kuat di Muhammadiyah. Yang lainnya itu dulu juga ada orang NU, orang Muhammadiyah, masuk semua, Pak. Percaya gitu loh, kalau gurunya itu mengambil ilmu di alam barzah nanti nunggu mati dulu bisa masuk ke alam barzah. Alhamdulillah. Ini karena apa? Karena di awal tidak memiliki pondasi yang kuat. Ya. Baik, kita bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan oleh beliau dan kemudian didengar oleh sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Innakum, sesungguhnya kalian, kum di sini maknanya semua orang-orang yang bertauhid. Satarawna rabbakum, akan melihat Tuhan kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat bulan. Tidak ada kesulitan, tidak berdesak-desak. La tudhamuna fi ru'yati, tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Dalam riwayat yang lain, la tudhuna fi ru'yati, sama, maknanya sama. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim, hal tudarruna fi ru'yati syamsi bidhahirati sahwan laisa ma'aha sahab. Apakah kalian merasa berdesak-desakan ketika melihat matahari di siang hari dalam keadaan cerah dan tidak ada awan? Tentu jawabannya mudah melihat matahari. Seperti itulah kita mudah melihat Allah di hari kiamat nanti. Apakah ada di antara kaum muslimin yang tidak percaya melihat Allah? Banyak. Di antaranya Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, dan seterusnya, kelompok-kelompok
yang banyak menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya wa u'minu bil misaki alladzi akhadahu Allah ta'ala min Adama wa dzurriyyatihi wa annahu haqqun. Qala ta'ala wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 172. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, dan ini keyakinan Rasulullah dan seluruh sahabat, Allah pernah mengadakan al-mitsaq, perjanjian dengan seluruh manusia. Ya. Wa id akhadha rabbuka, ketika Tuhan mau mengambil perjanjian min bani Adam, dari keturunan Adam, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, mengambil persaksian alastu birabbikum di hadapan seluruh anak Adam dan Nabi Adam di alam roh. Jadi kita dahulu di alam roh, sebelum masuk alam dunia, sebelum masuk alam kandungan, Allah menciptakan Adam, rohnya Nabi Adam. Kemudian dari roh Nabi Adam, Allah keluarkan dari punggungnya seluruh anak keturunannya. Ya, jadi kita yang ada di sini sebenarnya rohnya diciptakan di waktu yang bersamaan. Setelah bapak kita diciptakan, yaitu Nabi Adam, dikeluarkan kita semuanya dari punggung rohnya Nabi Adam. Ya, sama. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu, Tuhan kalian yang berhak disembah, yang tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Qalu, seluruh roh menjawab bala syahidna, ya kami telah menerima perjanjian. Ya. Cuman masalahnya ingatan itu belum dikembalikan oleh Allah SWT. Jadi kita punya hutang kepada Allah. Janji itu kan hutang. Sama seperti misalnya beberapa tahun yang silam kita pernah berhutang dengan tetangga kita. Tetangga kita ada catatannya. Cuman kita lupa gitu ya. Amnesia gitu ya, lupa. Diingatkan sama tetangganya, Pak, Bapak itu punya hutang sama saya. Saya kok nggak ingat ya. Ya kalau nggak ingat susah, tapi saya ada catatannya ini. Bahkan ada 2 orang saksi lagi. Siapa saksinya? Saksinya seluruh saudara-saudara kita di alam roh. Cuman memori itu belum dikembalikan oleh Allah. Kita hanya dapat bocoran saja. Kalau hutang piutang tadi catatannya, bukti bahwa bapak ini pernah berhutang kepada tetangganya. Kalau kita catatannya Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafil. Agar nanti di hari kiamat nanti memori itu, ingatan itu akan kembali. Agar tidak mengatakan kami dahulu termasuk orang-orang yang lalai. Kalau kita nanti wafat dalam keadaan tidak membawa dosa syirik akbar, artinya kita bersih dari syirik akbar, walaupun mungkin masih membawa dosa-dosa yang lainnya, kita tidak akan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya dahulu kita ketika di dunia termasuk orang-orang yang lalai. Yang mengatakan demikian orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Adapun orang-orang yang bertauhid, dia tidak akan mengatakan itu. Kenapa? Walaupun amnesia, walaupun hilang ingatan, tidak ingat sama sekali, tapi kita beriman bahwasanya kita dulu pernah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang disebut dengan al-mitsaq. Kemudian penulis hafizallahu taala menambahkan wa u'minu bil lauhi wal qalami. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya kitab induk, yaitu Lauhil Mahfuz, yang di dalamnya catatan seluruh kejadian semenjak Allah menciptakan makhluk yang pertama sampai hari kiamat.
sampai seluruh makhluk masuk ke dalam surga atau neraka. Seluruh kejadian itu sudah dicatat, termasuk gerak-gerik kita, pakaian yang kita pakai, kita duduk posisinya berada di mana di masjid ini, sudah dicatat semuanya, lengkap, detail, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, ya, detail. Kemudian wa u'minu billahi wal qalam. Ahlussunnah wal jamaah meyakini makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah setelah arsy yaitu pena. Allah menciptakan pena, bahasa Arabnya al-qalam, lalu pena diperintah oleh Allah SWT, ya, pulpen. Wahai pulpen, tuliskan takdir-takdir kejadian sampai hari kiamat. Dan itu disimpan di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang tahu satu makhluk pun. Allah rahasiakan. Ya. Berikutnya wa u'minu bil arsy wal kursi. Ahlussunnah wal jamaah meyakini Allah memiliki makhluk yang paling besar di atas langit ketujuh. Ya, samudra air, kemudian arsy. Makhluk yang paling besar dan Allah tidak nempel dengan arsy. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menafsirkan istawa itu maknanya irtafa'a, Allah meninggi di atas arsy, tidak nempel. Seperti apa Allah di atas arsy, bersemayamnya Allah seperti apa, tidak ada informasinya dari Rasulullah. Rasulullah pun tidak menjelaskan seperti apa Allah beristiwa. Tidak duduk, tidak berdiri, tidak baring-baring. Tidak ada informasi, cukup kita meyakini Allah di atas arsy. Ya. Dan arsy ini adalah makhluk yang paling besar. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis yang sahih percaya Allah itu memiliki kursi. Makhluk namanya kursi. Ya. Perbandingan kursi dengan arsy itu jauh lebih besar arsy. Kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat, di antaranya yang diriwayatkan Sunan Abu Dawud, ya, diriwayatkan Imam Abu Dawud, perbandingan arsy dengan kursinya Allah jauh lebih besar arsy. Arsy itu diumpamakan seperti padang pasir, ya, yang sangat luas. Kursi itu seperti koin, uang receh atau cincin yang dilemparkan di padang pasir. Jauh lebih besar arsy. Kemudian kursi Allah dibandingkan alam semesta, matahari, planet, bintang, galaksi, bima sakti, dan seluruh galaksi-galaksi yang ada itu seperti padang pasir dengan koin, uang receh. Uang receh itu adalah alam semesta, padang pasir itu adalah kursi. Hadis-hadis ini untuk mengantarkan kepada kita bahwasanya Allah itu ukurannya jauh lebih besar dari itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntun kita sampai kita wafat di atas akidah yang lurus, di atas akidah yang benar. Kita akhiri dulu, barangkali ada diskusi, saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.